Kalau sebelum ini Pak, liberalisasi Islam itu kan pokoknya 3 Pak. 1, netralkan agama. Tidak ada agama yang lebih baik dari agama yang lain. Semua agama adalah sama menuju Tuhan. Ini adalah wacana pluralisme agama. Dan Muktamar Muhammadiyah 2010 sudah memutuskan Muhammadiyah menolak pluralisme agama jika pluralisme agama itu diartikan sebagai 1, relativisme agama. Agama direlatifkan. Agama dinisbikan. 2, jika yang dimaksud itu adalah mensinkretiskan agama. Comot sana, comot sini, jadi agama gado-gado. Lalu sekarang diakui agama gado-gado ini oleh konstitusi kita. Muhammadiyah menolak itu. Tegas sikap Muhammadiyah, Pak. Maka kemarin banyak wilayah bertanya, apalagi yang mau dijelaskan? Pak Ketua Umum sudah sangat tegas mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah liberalisasi kitab suci. Al-Quran ini adalah produk budaya yang hanya relevan 14 abad yang lalu, tidak relevan untuk saat ini. Mereka masuk melalui wacana-wacana biasa seperti jilbab dan lain-lain itu. Dan yang ketiga adalah demoralisasi, Pak. Tidak ada sistem hukum akhlak yang lebih baik daripada liberal itu. Maka mereka ingin melegitimasi kehidupan sesama jenis. Dan buku yang terbit yang paling serius tentang kehidupan sesama jenis diterbitkan oleh YIN Wali Songo Semarang. Judulnya adalah Indahnya Kawin Sesama Jenis. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah. Lengkap, Pak. Besok sampean nggak boleh mencibir orang-orang waria, nggak boleh gitu. Nanti kalau dia nuntut dinikahi oleh Anda kan repot juga itu. Kacau juga kita. Gimana Qabil itu nikahahu apa nikahaha? Itu nggak jelas itu. Domirnya ini muzakkar apa muannas? Jadi saudara sekalian, ini terus Pak, arus penyamaan agama-agama ini digelorakan sedemikian rupa. Ujung pangkalnya itu, kalau menurut Profesor Nazaruddin Umar yang beliau mengatakan bahwa Trinitas itu sama dengan Asmaul Husna, beliau menggunakan logika teosofi Islam. Tolong dipahami apa itu teosofi Islam. Teosofi itu adalah didirikan oleh para mason yang ada di Inggris, dan ini adalah anak kandung daripada Primasonry Zionis Yahudi, yang doktrinnya itu adalah persamaan hak kemanusiaan, tidak perlu memandang agama orang apa yang baik menurut manusia secara universal, tidak perlu memandang agamanya, itu adalah yang baik. Maka Primason ini terus dikembangkan oleh Belanda di Indonesia kita ini. Inilah teosofi. Nah, teosofi ini kemudian memiliki sebetulnya ada 2 tokoh. Satu adalah René Guénon, yang kedua itu adalah yang disebut dengan Precepts Cone, yang kemudian membuat teori kesatuan transenden agama-agama, yang agama ini seperti jerujiban, Pak. Porosnya satu, itulah Tuhan Allah. Yang begini-begini ini adalah Yahudi, Islam, dan ini nggak akan bersatukan. Ini adalah perbedaan yang bersifat zahir, tapi secara batin kita adalah sama. Ini yang disebut dengan Sophia perennial, filsafat perennial, kebenaran abadi. Semua agama mengandung kebenaran. Yang dulu zaman Nurholis hidup, Nurholis Majid masih hidup, saya meneliti tentang beliau mengatakan paham tentang kesatuan transenden agama ini, agama Islam yang umum, agama Islam yang khusus, kata beliau, itu menurut pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitab At-Tadmuriyah. Saya lacak kitab Ibnu Taimiyah tidak mengatakan itu. Ibnu Taimiyah ditanya, bagaimana dengan orang-orang pengikut para nabi terdahulu? Beliau dengan tegas mengatakan, pengikut para nabi terdahulu diterima amalnya oleh Allah dengan catatan mereka mentaati nabinya di waktu itu. Tapi begitu Islam didatangkan oleh Allah, maka semua ajaran itu harus menyatu dan merujuk kepada Islam. Semuanya mansuh. Dan kalau Islam kita sebut hari ini, tidak ada makna Islam kecuali yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Tapi bagaimana mungkin Nurholis Majid kemudian mengatakan Kristen itu juga Islam, tapi I-nya kecil. Katolik itu Islam, I-nya kecil. Ini kan terpengaruh dengan logika gereja, yaitu adalah apa yang disebut dengan Kristen anonim. Repot, Pak. Kayak begini, itulah pandangan teosofi. Lalu berdalih dengan ulama-ulama yang lain, diantaranya Imam Al-Baydawi. Imam Baydawi katanya mengatakan orang-orang non-Islam pun juga bisa masuk ke dalam surga, karena surga Allah itu bersifat pluralis. Siapapun bisa masuk surga tanpa memandang agamanya. Saya lacak apa yang dikatakan Imam Baydawi dalam kitab tafsir beliau. Beliau juga difitnah, tidak pernah mengatakan itu.
Ayat yang sering diputar balik itu Al-Baqarah 62 itu. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang beriman, Yahudi, Nasrani, kaum Sabean, apapun agamanya, selama mereka beriman dengan dan beramal soleh, mereka tidak akan pernah risau di hari kemudian. Menurut Cak Nur, inilah yang menjadi dasar Imam Baidawi mengatakan surga itu bagi semua. Lalu saya lacak tafsir Imam Baidawi. Imam Baidawi tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan dalam ayat yang sama, Imam Baidawi mengatakan dalam tafsir beliau, satu, man kana fi dinihi qabla an yunsah. Siapa yang selamat? Imam Baidawi mengatakan, siapa yang konsisten dan istiqomah pada agamanya sebelum agama itu dibatalkan oleh Allah. Kedua, kata beliau di sini, man aman min ha'wila likafara imanan khalisan wa dakhala fil Islam. Siapa yang dimaksud kaum-kaum yang seperti itu? Orang yang beriman di antara orang-orang kafir tadi, lalu masuk ke dalam Islam secara jujur. Mereka lah yang tidak akan pernah risau di akhirat. Yang ketiga, kata la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu menunjukkan orang-orang kafir tetap risau di akhirat. Lalu bagaimana mungkin disimpulkan Al-Imam Baidawi mengatakan surga itu terbuka untuk semua apapun agamanya. Tapi saudara sekalian, kalau ngaji kayak begini, kita dibilang apa? Ini dai mubaliknya radikal, ekstrim. Coba. Semua label ini sudah ada, Pak. Tinggal keluar dari ini ya sudah selesai.